Sebenarnya saya sayang dengan Mas Jai. Tapi satu sisi saya juga kena mengikuti kata orang tua saya. Saya tidak mau saya menjadi anak durhaka. Sebenarnya saya nak cerita dengan Mas Jai soal selama ini kalau saya sudah dijodohkan dengan orang tua saya. Ya, Mbak Ija nggak boleh ngomong kayak gitu. Siapa tahu dia lebih baik dari saya. Tapi Mas Jai tahu tak? Aku tak pernah cintakan dia, Mas Jai. Ya mungkin Mbak Ija butuh belajar juga untuk mencintai dia nanti. Aku tak boleh macam tu, Mas Jai. Aku tak bisa. Aku sudah terlanjur mencintai Mas Jai. Hati saya sudah jatuh dengan Mas Jai. Halo Mas. Halo. Mas, kamu di mana? Makan apa? Ya? Kamu udah di mana ini? Mas, Ya. udah Ini ada sampai. banyak loh makanan katanya. Sendiri makan apa? Kamu mau makan apa? Ayo. Mbak Ija, Halo, kamu udah di mana Mas? aku udah di kafe yang kemarin, Mbak. Yuk. Mas sudah di kafe yang di mana yang biasa itu ya? Iya. Kamu di sini mau apa yang? Aduh Mas, Mau jalan-jalan? boleh tak aku kejap lagi nanti saya ke situ nanti. Iya, maksudnya aku udah dari tadi loh di sini. Mbak Ija sama siapa itu? Sama Ayo Mas, sayang. nanti Ayo saya ke situ ya Mas. Jadi aku dia nunggu sebentar, boleh tak? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya Mbak Ija sekarang lagi di mana? Terus sama siapa? Saya ada di apa? Saya ada di masih di luar Mas. Nih, aku Nanti harus ada. Ini kita harus beli cincin nih. Ayo. Mas, maaf ya, nanti saya ke situ ya Mas. Nanti ini soalnya saya masih ada di jalan sama teman saya. Kejap ya Mas. Ayo sayang, habis ini kita cari cincinnya buat tunangan kita. Halo? Aduh, bentar ya Mas. Aku nanti saya hubungin Mas lagi. Sebentar lagi saya. Mbak Ija lagi di nanti saya jalan. hotel. Iya, saya masih di luar nih sama. Tapi tak apa-apa kan ya nunggu ke situ. Iya, nggak apa-apa sih, Mbak. Soalnya saya juga dari tadi di sini nungguin. Iya Mas, saya minta maaf ya agak lambat datang ke situ. Tak apa-apa kan? Ayo sayang. Aku udah tunggu sayang. Ya itu kan Mbak Ija juga lagi sama cowok. Ya udah Mbak Ija pergi aja sama dia. Nanti saya ke situ. Saya masih di jalan nih soalnya. Oke Mas Jaya, saya tak apa-apa kan saya tutup dulu telepon nih. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Ayo sayang. Ya, saya nanti kejap lagi ke situ ya Mas Jaya. Nanti Mas Jaya tunggu situ. Sayang. Apa dia namanya? Sayang, Saya itu nanti tak apa-apa siang kan? makan nggak di restoran ini sayang? Ya udah Mbak Ija kalau nggak bisa kesini nggak apa-apa. Mungkin Mbak Ija juga lagi sibuk itu. Oh. Bentar Mas Jaya, nanti aku ke situ lagi ya. Sekejap lagi nanti saya ke situ, oke? Saya nak keluar dulu nih kejap siap pun. Nanti Mas Jaya tak apa-apa kan nunggu situ? Ayo sayang. Iya nggak apa-apa sih Mbak. Mas Jaya tak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ayo sayang, kita ketangkap nanti sayang. Mas Jaya, kalau macam tu saya tutup dulu telepon ya. Ya Mbak Ija hati-hati ya di jalan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ya Mas Jai kalau Mas Jai dah lama nunggu kat sini. Iya, nggak apa-apa sih Mbak. Tapi Mas Jai oke kan? Mas Jai macam sakit nih. Enggak, aku baik-baik aja. Mbak Ija kenapa sendiri ya? Tadi kebetulan saya sudah keluar, tapi saya takut saya risau dengan Mas Jai dan udah lama nunggu dah. Ya nggak Di sini. apa-apa kalau emang Mbak Ija sibuk. Tapi Mas Jai sehat kan, oke kan? Ya aku nggak apa-apa sih Mbak, aku Maaf ya baik-baik tadi aja. soalnya agak bising Kak luar tadi. Iya, saya tahu juga. Terus temannya Mbak Ija tadi kemana? Oh, tadi saya dah suruh dia balik duluan. Kenapa suruh balik? Dia juga ada urusan sebab Ya ada. kan bisa aja kan biar saya kenal juga. Tapi bila masa nih Mas Jai saya kenalkan dengan Mas Jai. Iya, apalagi kan tadi kedengeran lagi romantis juga kan. Kenapa nggak pernah cerita Mbak Ija kalau punya cowok? Aduh, sebenarnya dia mendadak Mas Jai. Jadi saya minta maaf kalau saya belum mengatakan yang sebenarnya selama Iya, ini. nggak apa-apa sih. Buat apa juga saya ngomong kayak gini Mbak ya? Tapi Mas Jai tak apa-apa kan? Iya. Saya minta maaf Mas Jai kalau selama ini saya sudah membohongi Mas Jai. Emang ada apa sih? Sebenarnya saya tak nak membuat Mas Jai kecewa. Tapi mau tidak mau saya kena jujur dengan Mas Jai. Kalau selama ini saya ada hubungan dengan seseorang selain Mas Jai. Gitu. Tapi saya minta maaf ya Mas Jai kalau saya baru mengatakan yang sebenarnya nih. Karena Ya. karena saya tahu saya tak nak menyakiti Mas Jai. Apalagi saya tahu Mas Jai pernah disakiti dengan seseorang. Tapi saya tidak ada niatan, maksudnya saya tidak ada niatan untuk menyakiti Mas Jai sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Mbak Ija nggak usah khawatir kayak gitu. Aku juga senang dengarnya kalau Mbak Ija emang benar-benar udah punya pasangan. Tapi saya minta maaf ya Mas Jai kalau saya ujung-ujungnya membuat Mas Jai kecewa macam ini. Tapi saya tidak ada bermaksud untuk membohongi Mas Jai sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Yang penting Mbak Ija bahagia. Sebenarnya saya sayang dengan Mas Jai. Tapi satu sisi saya juga kena mengikuti kata orang tua saya. Saya tidak mau saya menjadi anak durhaka. Sebenarnya saya nak cerita dengan Mas Jai soal selama ini kalau saya sudah dijodohkan dengan orang tua saya. Kenapa saya kemarin nak pamit dengan Mas Jai nak balik Malaysia, sebab saya sudah dijodohkan dengan seseorang. Saya pun tak habis pikir Mas Jai. Saya pun tak tahu kenapa bisa, apalagi dia tadi ternyata dia sampai rela, seseorang itu sampai rela datang ke Indonesia demi saya. Ya nggak apa-apa Mbak. Nanti kenalkan ke saya juga. Siapa pasangan Mbak Ija selama ini. Tapi sebenarnya saya tidak pernah mencintai dia Mas Jai. Tapi karena orang tua saya tidak boleh buat apa-apa Mas Jai, karena sudah membuat Mas Jai seperti ini. Tapi Mas Jai percaya tak kalau saya sebenarnya tak seperti ini? Iya, aku percaya sama Mbak Ija. Tapi karena saya tidak mau menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Satu sisi saya pusing, saya tak tahu kemana saya. Mbak Ija nggak usah khawatir. Kalau saya di sini baik-baik aja. Tapi Mas Jai tahu kan kalau selama ini saya udah sayang dengan Mas Jai. Iya, saya juga tahu tuh. Tapi karena ya aku tuh tahu kenapa
Kenapa bisa seperti ini Mas Syai? Aku pun tak habis pikir Mas Syai. Aku takut ke depannya. Mas Syai tahu tak, dalam pernikahan kalau di antaranya tidak saling mencintai, apa yang akan terjadi? Ya Mbak Ija nggak boleh ngomong kayak gitu. Siapa tahu dia lebih baik dari saya. Tapi Mas Syai tahu tak, aku tak pernah cintakan dia Mas Syai. Ya mungkin Mbak Ija butuh belajar juga untuk mencintai dia nanti. Aku tak boleh macam tu Mas Syai. Aku tak bisa. Aku sudah terlanjur mencintai Mas Syai. Hati saya sudah jatuh dengan Mas Syai. Tapi saya tidak. Aku tak tahu macam mana, apa yang saya harus lakukan. Karena seseorang yang dijodohkan dengan orang tua saya, dia sampai berada di Indonesia sekarang. Saya harus macam mana Mas Syai? Ini juga kesalahan saya sebenarnya. Selama ini tidak pernah kasih tahu Mas Syai, tidak pernah jujur ke Mas Syai. Tapi saya memikirkan perasaan Mas Syai yang sebenarnya. Saya tidak mau melukai Mas Syai. Enggak apa-apa Mbak Ija. Aku juga nggak luka kok. Iya, aku memang tak nampak Mas Syai tak luka, tapi dalam hati Mas Syai tak boleh bohong, iya kan? Ya mungkin kalau kecewa aku kecewa, tapi apa iya saya harus kecewa berlarut-larut seperti. Tapi saya minta maaf Mas Syai, saya tidak ada niatan untuk menyakiti Mas Syai sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Beja harus tenang. Saya tak tenang, kena hati saya terbuka untuk dia. Saya harus macam mana Mas Syai? Saya faham di posisi ini saya tidak tahu saya nak buat apa. Ya saya juga bingung Mbak. Ya Mas Syai perlu tahu. Sementara orang itu juga udah di sini kan. Saya tak pernah cintakan dia Mas Syai. Tapi Mbak Ija berusaha aja untuk belajar mencintai dia. Tapi tidak bisa Mas Syai. Ini soal Ya. hati. Ini soal hati Mas Syai. Ya mungkin dengan Mbak Ija nanti belajar pelan-pelan, Mbak Ija bisa buka hatinya buat dia. Tidak semudah macam tu Mas Syai. Tidak semudah apa yang Mas Syai cakap tu. Ini soal hati Mas Syai. Ya aku juga sedih Mbak dengarnya. Apa ya saya harus memperlihatkan ke depan Mbak Ija? Kalau aku harus menangis di sini berarti aku menyakiti hati Mbak Ija juga. Jangan macam tu Mas Syai. Saya yang salah sebenarnya. Cuman Ya makanya ya, aku berusaha untuk sekarang- tegar di sini Mbak, biar Mbak Ija itu tenang. Mbak Ija juga nggak boleh. tapi kenapa Mas Syai tak benci dengan saya? Kenapa tak marah dengan saya? Kenapa malah nak membuat saya tenang macam ni? Ya karena aku sayang sama Mbak Ija. Aku nggak kepingin lihat Mbak Ija sedih dengan kondisi seperti ini. Tapi apakah Mas Syai berpura-pura di depan saya nak kuatkan diri, tapi sedangkan hati Mas Syai terlukai? Kenapa Mas Syai tak marah dengan saya? Ya buat apa aku harus marah sama orang yang saya sayangi Mbak? Kalau saya marah sama Mbak Ija, sama aja saya menyakiti hati saya Mbak. Karena saya sayang sama Mbak Ija. Saya minta maaf ya Mas Syai. Iya nggak apa-apa. Kalau selama ini saya dah buat Mas Syai terlalu yakin dengan saya, sedangkan saya macam ni membuat Mas Syai sakit. Udah nggak apa-apa, lupain aja itu. Yang penting sekarang Mbak Ija harus temui dia. Tapi mungkin Ajak dia juga jalan-jalan di sini. Semoga orang itu yang terbaik buat Mbak Ija. Tapi Mas Syai tak pernah merasakan apa yang saya rasakan selama ini. Aku merasakan apa yang Mbak Ija Tapi rasakan. Mas Syai percayakan kalau saya cinta dengan Mas Syai. Saya percaya. Tapi kan ini sekarang udah terjadi. Mbak Ija dijodohkan sama orang tua Mbak Ija. Apakah saya harus melarang itu Mbak? Dan juga saya tidak boleh lama-lama kat sini Mas Syai, kerana dia sudah menunggu saya di sana. Temui dia sekarang. Tapi saya berat untuk meninggalkan Mas